Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat ya. Sehat. Nah, sekarang kan masih pagi, harus semangat Pak. Pagi. Oke, sebelum memulai pelajaran geografi, coba latihan dulu ya. Latihan dulu, persiapkan bukunya. Nanti kita akan mencatat. Oke, sudah siap? Oke, kalau udah siap, kita berdoa. Siap, sebelum dimulai maka baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita dalam keadaan lancar, sehat dan tanpa hambatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum mulai kita absen dulu ya. Aas, Badru, Dina, Siti, udah ya. Oke, hadir semua. Luar biasa ya. Selanjutnya ini mereview ya pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita telah belajar apa? Apa itu? Luar biasa. Berarti kalian sudah ingat ya. Oke, berarti kalian sudah siap ya? Sudah siap. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi ya, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri dengan melakukan tes diagnostik. Jadi nanti pengelompokannya kalian berdasarkan hasil tes diagnostik. Apa itu tes diagnostik? Yaitu kesiapan kalian dan sebelum pembelajaran. Oke, so ini ada linknya, WA-nya udah disampaikan linknya di grup WA. Sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya ibu akan bagikan ya untuk membentuk kelompok. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu lihat ada gambar apa ini? Nah, gambar bumi. Di mana? Di Kuningan. Ini daerah mana ini? Cibimbing ya, daerah kita ya. Nah, ini kenapa di Cibimbing itu ada gempa bumi gitu ya? Alasannya ada yang tahu? So, coba. Karena ada dua lempeng. Bagaimana dampak gempa bumi itu? Ayo Rocky. Oh, banyak rusak bangunan dan korban jiwa. Benar nggak? Ya, kayak gitu ya. Kan ya kita dirasakan ya. Itu gempa bumi efeknya sangat dahsyat ya. Jadi merusak segalanya ya. Apa yang akan kalian lakukan ketika terjadi gempa bumi? Menyelamatkan diri dari tempat aman lari ke lapangan. Nah, terima kasih kita ya, kita udah bisa ya berarti ya jelas ya. Kita kalau misalkan terjadi gempa bumi berarti kita harus menyelamatkan diri ya, keluar dari ruangan ini gitu ya, ke tempat terbuka ya. Oke, mudah-mudahan ini gempa bumi tidak terjadi di kita ya, karena kita potensi gempa bumi itu ada gitu ya, khususnya karena kita dihimpit oleh gunung Cermai gitu ya, besar gunung Cermai. Nah ini kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum ke materi, kita harus tahu pembelajaran ini tujuannya untuk apa. Jadi dalam hidup ini kita harus memiliki tujuan ya. Benar nggak? Ya, pasti kita harus mengalami tahu tujuan pembelajaran ini untuk apa. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui tayangan video dan diskusi yang kita didik mampu menganalisis proses terjadinya gempa bumi, mitigasi dan dampak gempa bumi terhadap kehidupan manusia. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui proses terjadinya gempa bumi, terus dampaknya, bagaimana upaya mitigasi bencananya agar mencegah seminimal mungkin gitu ya korban jiwa. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Lanjut.
Yuk. Kasih video nih. Nah, biar kalian tahu ya. Biar kalian kan numerasinya luar ya. Nah, maka sebelum menyimak video siapkan buku kalian. Kemudian mencatat hal penting. Nah, ini kita simak videonya. Hai teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai bencana gempa bumi. Apa itu gempa? Gempa adalah pergerakan permukaan bumi akibat gelombang yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam permukaan bumi. Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Gempa bumi sering terjadi di Indonesia karena letak Indonesia yang berada di jalur pertemuan di Australia dan Eurasia dengan Australia dan Pasifik. Bawah pada tahun di bawah sana sehingga dapat menimbulkan getaran di sekitar medan perang. Namun dampaknya tidak begitu membahayakan. Justru yang bahaya adalah akibat timbunan batuan atau tanah longsor tersebut. Gempa bumi berdasarkan gelombang. 1. Gelombang primer. Gelombang primer disebut juga dengan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang merambat di permukaan bumi. Gelombang ini merambat dengan kecepatan yang sangat cepat, yaitu 7,14 km per detik. Dan getaran ini biasanya berasal dari kisaran bumi. 2. Gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau gelombang transversal adalah getaran yang merambat di permukaan bumi. Kecepatan gelombang sekunder ini lebih lambat dari gelombang primer. Gelombang sekunder tidak bisa merambat pada permukaan bumi yang jauh atau permukaan lain. Oke, tadi udah menyimak ya tentang apa? Gempa bumi dan upaya mitigasi bencana gempa bumi. Luar biasa ya. Sekarang ingin bertanya ya. Tadi kan membahas tentang proses terjadinya gempa. Bagaimana itu proses terjadinya gempa? Izin dijawab. Gempa bumi terjadi pada saat batuan di kerak bumi mengalami tekanan yang sangat hebat. Luar biasa ya, berarti Krisna udah menyimak ya. Sekarang untuk Krisna ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung ya untuk membiasakan kalian untuk numerasinya ya. Nah, ini di dalam gempa itu ada titik pusat gempanya ya, yaitu tentang perhitungan epicentrum gempa. Tercakup di dalam rumus Laska. Coba lihat bagaimana menghitung epicentrum gempa ya. Rumusnya yaitu delta sama dengan gelombang sekunder, artinya gelombang kedua ya, gelombang susulan gempa ya itu. Nah ini dikurangi gelombang primer, dikurangi 1 menit dikali 1000 km. 1000 km itu adalah konstanta juga. Nah, kalian coba biasakan latihan soal. Nah ini latihan soalnya, silakan dikerjakan 2 aja ya. Jadi siapa yang mau ke depan? Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kan kalian bikin kelompok. Tadi kan udah tes diagnostik. Nah, ini kelompoknya silakan dibentuk. Nah, ini gua akan bagikan KPD-nya ya, sesuai dengan kelompok ya. Ini kelompok 2. Ini 3. Lihat petunjuknya ya. Kalian kerjakan. Boleh presentasinya sesuai dengan kemampuan kalian ya. Ada yang melalui kantor,
pakai kacang ya, ini ya. Siapa yang mau presentasi nanti? Oh, dua ya. Makan penting ya, tidak ada kesulitan. Ya. Yang lain gimana kalau ini? Ada kesulitan? Pakai kacang ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Bu. Oh iya ya. Kalau misalkan ini ada kesulitan, ada itu ya. Atau di kali ya. Kayak udah cukup ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Nah, kalau misalkan nih kalian informasinya ada di paparan, boleh cari di Google kayak gitu ya. Maka sesuaikan dengan pertanyaan setiap kelompok. Nah, nanti tampilnya ada yang pakai password atau PowerPoint, terserah pokoknya ya. Tapi kalian tampil sesuai dengan kemampuan kalian saja. Udah semua? Udah siap presentasi? Nah, so kita mulai dari topik satu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari LKPD ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Proses terjadinya gempa bumi, yang pertama, tertekan energi potensial. Yang kedua, terbentrokan energi potensial terhadap populasi. Yang ketiga, patah energi potensial berubah menjadi energi kinetik menyebabkan menggetarkan kerak bumi di sekitar patahan atau gempa. Yang keempat, tergeser. Pertanyaan yang kedua,
2. Hitunglah epicentrum gempa bumi yang terjadi di kuningan dengan P 10 jam 14 menit 26 detik dan E 10 jam 16 menit 56 detik. Jawabannya delta sama dengan 10 jam 16 detik 16 menit 56 detik dikurang 10 jam 14 menit 26 detik dikurang 1 menit dikali 1000 km.
berkembang. Yang kedua, gempa bumi mampu membuat daratan baru dan juga pendarat pantai. Yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam melihat bencana gempanya. Terakhir, memicu para ilmuwan untuk melakukan penciptaan terhadap teknologi baru yang bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana alam selanjutnya. Sekian dari Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami dalam bentuk kolaborasi Pertama, bagaimana proses terjadinya gempa bumi, dan kemudian faktor apa yang menyebabkannya. Kedua, efisiensi gempa bumi yang terjadi di Kuningan dengan primer jam 4 26 menit 12 detik dan sekunder jam 4 32 menit 42 detik. Ketiga, bagaimana upaya mitigasi bencana gempa bumi bencana gempa di Kuningan. 4. Deskripsikan dampak kerusakan fisik, harta, dan jiwa dampak gempa bumi di Kuningan. Proses terjadinya gempa. Aktifnya sesar Bridges di segmen Ciremai Kuningan, segmen Ciremai gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut itu memiliki potensi gempa dengan magnitudo maksimum 60,5. Mitigasi gempa bumi. Apa yang harus dilakukan? Upaya mitigasi gempa bumi Kuningan. Pemukiman padat penduduk perlu diantisipasi dengan pemetaan zonasi rawan gempa bumi dengan skala yang bertitai sehingga dapat dijadikan acuan dalam penentuan provinsi lokasi pemukiman. Zonasi itu harus dilengkapi dengan skema mitigasi yang dipahami. Pemerintah setempat harus terus meningkatkan upaya mitigasi, baik mitigasi struktural maupun non-struktural. Peranan pemerintah dapat berupa sosialisasi dan membuat konstruksi bangunan tahan gempa yang dilengkapi jalur dan evakuasi. Deskripsikan dampak kerusakan fisik, harta, dan jiwa dampak gempa bumi di Kuningan. Data sementara Pusdialog BNPB sebanyak 23 rumah rusak dengan kategori 4 unit rumah rusak sedang dan 19 rusak ringan. Sedangkan fasilitas umum terdapat 2 unit yang rusak yaitu puskesmas dan sekolah. Kekuatan guncangan gempa pada skala. Oke, udah ya, udah semua presentasi ya. Alhamdulillah ya. Ini kan kita telah menyimak video, telah berdiskusi, telah satu persatu ke depan gitu ya, latihan gitu lah, dan generasinya membaca. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi ya? Atau cukup? Tidak, cukup ya. Oke, kalau cukup, nanti kita explain dulu biar tidak stres dulu ya. Iya. Nah, so, ini kita bermain word game ya. Nah, ini udah ada di WA-nya. Ibu dikirimkan, silakan.
Tepuk tangan ya, bisa ya. Sekarang Ibu akan membuat kesimpulan dari materi hari ini itu apa aja. Jadi kesimpulannya ada gempa bumi vulkanik, yaitu vulkanik yang api. Kemudian ada gempa bumi tektonik, yaitu mengenai lempeng ya, gunung. Terus yang kedua gempa bumi runtuhan. Misalnya ini gempa bumi terjadi pada daerah pasir atau pada daerah pertambangan. Jangan berjalan di daerah pertambangan. Itulah kesimpulan pembelajaran kali ini. Setelah disimpulkan, mari kita lakukan tes evaluasi. Sudah? Luar biasa, berarti gampang ya? Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Nah, nanti hasilnya Ibu akan kirim ke teman berikutnya ya? Iya. Refleksinya. Oke, merefleksi diri. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, senang nggak? Oke, ketambah mudah-mudahan kesalahan kita mumpuni ya, biar tidak ada hambatan lagi ya. Oke, kalau begitu ini sudah selesai. Ini ada pesan dari Ibu ya. Nah, ini pelajari kembali materi hari ini di rumah. Nah, kalian kan kemampuan literasinya kurang, tadi harus dibiasakan. Terus numerasinya harus dibiasakan. Nah, itu jadi pelajari kembali. Oke, terus ini selanjutnya kita akan bahas tentang tenaga apa? Endogenen. Nah, tadi rangkaian tenaga endogennya udah beres. Nah, sekarang seperti kayak gitu ya. Nah, udah ada erosi. Pokoknya banyak ya, kalian pelajari. Jangan berhenti untuk yuk kita berdoa.